teman-teman, saya akan menunjukkan cara penentuan struktur tanah ya, struktur tanah. Dalam penentuan struktur tanah itu langkah pertama adalah mengambil bongkahan alami dari tanah. Nah, bongkahan alami ini bisa diambil kalau dari permukaan tanah begini bisa diambil pakai garpu misalnya ya, atau pakai cangkul, tapi dengan kiat-kiat tertentu sehingga kita akan memperoleh bongkahan yang alami ya. Misalnya pakai garpu seperti ini ya, pakai garpu seperti ini kita akan mengusahakan mengambil bongkahan alami. Nah ini, kita ambil bongkahan alami yang agak jauh dari garpunya. Kalau dekat dengan garpunya kan khawatir udah mengalami pemadatan, tapi yang agak jauh dari garpu ini. Nah ini bongkahan alami kira-kira seperti ini. Bongkahan alami, kita anggap ini bongkahan alami ya. Nah terus kemudian setelah dapat bongkahan alami ini kita usik. Diusiknya bisa pakai tangan, pakai gerakan jari-jari kita. Seperti yang pernah saya tunjukkan di YouTube saya tentang penentuan struktur tanah yang sebelumnya ya, YouTube saya sebelum ini ada. Jadi ini diusik dengan gerakan jari-jari tangan, tapi sekarang kita mengusiknya dengan menjatuhkannya di suatu permukaan yang keras gitu ya. Jadi supaya lebih objektif ya pengusikannya gitu. Jadi kita jatuhkan aja dari ketinggian ini pinggang ya, pinggang sekitar 1 meter. Kita jatuhkan seperti ini. Nah, lihat ya. Setelah dijatuhkan dia terusik. Cuman kan masih ada bongkahan yang ukurannya lebih besar dari ukuran kasar ya, ukuran kasar atau coarse. Kita tahu kan struktur tanah itu nanti dikategorikan dalam ukuran kasar, medium, halus ya, coarse, medium, fine ya. Ini masih ada yang lebih besar dari ukuran coarse ya. Kita jatuhkan lagi. Nah, kita jatuhkan lagi. Ini juga kan masih ada yang lebih besar dari ukuran coarse atau ukuran kasar, kita jatuhkan lagi. Nah, masih ada nggak yang ukurannya lebih besar dari coarse atau ini? Oh, ini masih ada yang ukurannya lebih besar dari coarse ya, kita jatuhkan lagi. Masih ada nih yang ukurannya lebih besar dari kasar atau coarse, kita jatuhkan lagi. Oke. Kita cari masih ada nggak yang ukurannya lebih besar dari coarse. Oh ini juga ini masih nih saat coarse lebih besar dari kasar, kita jatuhkan lagi. Nah, tinggal 2 lagi nih yang lebih besar dari kasar nih, kita jatuhkan lagi. Oke, jatuhkannya sekali. Oke. Ini nah udah. Jadi ini semua yang ukurannya lebih besar dari coarse atau kasar sudah kita jatuhkan, sehingga semua sudah terusik. Setelah itu ini semua kita kumpulkan untuk kita laporkan atau kita deskripsi strukturnya. Pertama kita tentukan dulu ini strukturnya bentuknya apa ini. Bentuknya yang dominan apa? Ini bentuknya yang dominan itu adalah blocky ya. Kita secara visual aja kita tentukan, kita taksir yang dominan adalah blocky ini, blocky ya. Blocky seperti ini. Nah, blocky itu kemudian kita tentukan yang dominan tuh dari blocky ini apa, yang medium, yang coarse, apa yang fine ya. Untuk itu kalau kita mau teliti lebih lanjut, kita pilah-pilah seperti itu. Pause. Nah, tadi kita barusan selesai mengusik bongkahan alami dari tanah dengan cara dijatuhkannya ke baskom
yang besar ini, coba ditunjukkan baskom yang besar ini ya. Baskom yang besar. Tadi baskomnya juga dialasi dengan ini apa? Porselen atau apapun benda yang keras gitu, supaya ketika bongkahan alam itu dijatuhkan dia terusik gitu ya. Nah, seperti tadi dan kita kan dapat nih kumpulan bongkahan-bongkahan kecil-kecil yang merupakan turunan dari bongkahan alami tadi kan. Dan ini semua terkumpul dalam bak ini ya, tidak ada yang terbuang gitu ya. Dan tadi udah kita tentukan secara visual yang dominan bentuknya adalah blocky ya, yang dominan bentuknya adalah blocky. Tapi terus kita perlu tentukan lagi yang dominan ukurannya apa. Ukurannya apakah coarse, kasar, ataukah medium, sedang, atau halus atau fine ya. Untuk itu dipilah-pilah. Yang coarse digabung sesama coarse, yang medium digabung sesama medium, yang fine digabung secara fine. Hasilnya seperti ini. Pause. Ya, ini tadi kita barusan melakukan pemilahan ya. Perlu waktu beberapa lama lah untuk memilah-milah itu. Jadi bongkahan yang ukurannya coarse atau kasar ya. Kasar itu yang ukurannya 2 sampai 5 cm ditaruh sini gitu ya. Bongkahan yang ukurannya 2 sampai 5 cm atau yang kasar taruh sini. Terus bongkahan yang berukuran medium atau sedang yang ukurannya 1 sampai 2 cm taruh sini gitu ya. Terus bongkahan yang halus yang ukurannya kurang dari 1 cm taruh sini. Nah, tadi ada angka-angka cm atau cm itu adalah kriteria ukuran untuk blocky ya, untuk bentuk yang blocky. Nah, dari sini kita taksir saja secara visual yang dominan yang mana gitu ya. Di sini ada yang coarse, ada yang medium, ada yang fine. Yang dominan yang mana? Ya kita taksir aja secara visual yang volumenya terbesar gitu ya, yang volumenya terbesar. Nah, ini secara visual ya kita tentukan aja nih yang volumenya terbesar adalah fine ya, yang fine, yang halus ya. Volumenya terbesar ya. Jadi fine ini walaupun ukurannya kecil tapi karena banyak ya jadi volumenya terbesar. Jadi kita laporkan tanah ini strukturnya blocky, ukuran fine ya, ukuran fine. Nanti untuk melaporkan tingkat perkembangannya kita ambil aja contoh yang fine ini. Yang fine ini kan ada gumpalan-gumpalan pewakil ya dari yang fine ini. Oh, kita ambil nih misalnya ini gumpalan pewakil. Ini yang fine kurang dari 1 cm. Ternyata diambil begini, di gini-gini kan dia tidak buyar ya. Tidak mudah buyar, berarti ini tingkat perkembangannya kuat ya, kuat. Tidak mudah buyar kan ini. Ini coba kita ambil lagi yang ini. Ini juga tidak mudah buyar, digoyang-goyang nggak buyar. Kalau lemah, tingkat perkembangan lemah kita ambil begini, buyar dia, buyar. Tapi ini kuat, tingkat perkembangannya kuat. Nah, ini tingkat perkembangannya kuat. Kita ambil lagi nih yang ini. Kita goyang-goyang begini tidak mudah buyar. Berarti tingkat perkembangannya kuat. Kalau tingkat perkembangannya lemah, kita ambil tadi dari sini kita pindahkan ke telapak tangan, dia buyar gitu ya. Itu lemah. Tapi kalau ini tingkat perkembangannya kuat. Cukup.